Hello everyone. Today I'm going to presentation. So please listen up. Simple present tense. Simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau kebiasaan. Untuk membuat kalimat tense ini, biasanya digunakan kata kerja bentuk dasar atau verb one. Kecuali untuk kata ganti orang ketiga menggunakan verb one plus s atau es. Bentuk spelling kata kerja pada orang ketiga, she, he, it, tergantung dari akhiran kata kerja atau verb tersebut. Berikut ini adalah contoh kalimat simple present tense. Untuk menunjukkan kejadian berulang yang berlangsung saat ini, contohnya, I take the motorcycle to the office. Untuk menunjukkan suatu fakta, contohnya, Indonesia has 34 provinces from Sabang to Merauke. Untuk menunjukkan suatu kebiasaan atau habit, contohnya, every year on Lebaran, most people travel to their hometown. Macam-macam simple present tense. Yang pertama, simple present tense afirmative. Untuk membentuk kalimat afirmatif, rumusnya adalah S atau subject plus verb one atau verb dasar atau to be atau is, am, are plus object atau O. Contoh simple present tense afirmatif yaitu she reads Harry Potter books every day. Yang kedua ada simple present tense negatif. Ini untuk membentuk kalimat simple present tense negatif biasanya menggunakan tambahan don't atau doesn't sebelum kata kerja, kecuali to be dan rumusnya adalah subject atau S plus don't atau doesn't plus verb one plus O atau object. Jika kata kerja atau verbnya berupa to be, maka rumusnya menjadi subject plus is, am, atau are plus not plus O atau object. Contoh simple present tense negatif yaitu she doesn't read Harry Potter books every day. Simple present tense negatif, untuk simple present tense negatif, perhatikan untuk subjek bentuk ketiga seperti she, he, dan it. Nah, setelah kata don't atau doesn't, bentuk verb tidak ditambahkan s atau is. Yang ketiga, simple present tense interrogatif. Untuk menggunakan kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, biasanya menggunakan tambahan do atau does di depan kalimatnya. Nah, rumusnya adalah do atau does plus subject plus verb one plus O atau object. Nah, kata do digunakan jika subjeknya adalah I, you, they, atau we. Namun, kata does digunakan jika subjeknya adalah bentuk orang ketiga seperti she, he, atau it. Nah, contoh simple present tense interrogatif untuk penggunaan bentuk orang ketiga. Does she read a Harry Potter book? Nah, untuk penggunaan subjeknya Ayu Dewi, contohnya, do you play basketball every morning? Apabila kata kerja atau verb berupa to be atau modal, maka jangan menggunakan kata do atau does. Contohnya, are you new staff of Sarah Corporation? Selain simple present tense, dalam present tenses ada pula present continuous tense. Nah, present continuous tense ini merupakan bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang atau present. Bentuk ini menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum, begins before, selama, is in progress at the present, dan berlanjut setelah atau continuous after, waktu atau aksi lainnya. Contoh kalimat present continuous tense, are you waiting to open your parents after you eat your pancakes? Said
Aunt Christine taking a sip from her root beer. Ada lagi contoh keduanya. They are eating at Scott's favorite restaurant today. Rumus present continuous tense dalam penerapannya dalam kalimat perlu mengingat rumus seperti bentuk positifnya itu subject plus be yaitu am, is, are plus verb ing. Kemudian bentuk negatifnya subject plus be, am, is, are plus not plus verb ing. Untuk bentuk interrogatifnya be, am, is, are plus subject plus verb ing. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa present continuous tense ini merupakan tenses yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang sedang berlangsung. Namun, pada penggunaannya ada beberapa kondisi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, untuk menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung dan terjadi sekarang, contohnya, I am writing this letter to express my feelings to you. Contoh keduanya, she is dancing in the rain. Untuk membicarakan aksi yang terjadi sekitar waktu pembicaraan, contohnya, Arnold is taking 5 classes this semester. Yang kedua, contohnya, at this moment, my husband keeps all his money in his closet. Nah, untuk membicarakan rencana yang sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat, contohnya, he is renting a whole theater for his anniversary tonight. Yang kedua, contohnya, my boss is promoting Stacy to be the new manager next month. Karena present continuous tense tidak hanya digunakan untuk menunjukkan kejadian yang berlangsung sekarang, tetapi juga masa depan yang dekat, maka penggunaan keterangan waktu sangatlah penting untuk diperhatikan. Keterangan waktu yang dapat digunakan dalam kalimat present continuous tense itu ada right now, at the moment, today, at present, this month, this year, this week, this semester. Dalam present continuous tense, tidak semua kata kerja bisa digunakan. Hal ini karena kata kerja tersebut menunjukkan keadaan atau situasi yang kita tidak harapkan untuk berubah dan tidak menggambarkan aksi atau tindakan. Kata kerja ini lebih dikenal sebagai kata kerja statis atau strative verbs. Contoh kata kerja statis itu kata kerja yang menunjukkan perasaan dan emosi itu seperti love, prefer, hate, like, appreciate, want, dislike. Sedangkan kata kerja yang menunjukkan penggunaan indera itu seperti hear, taste, smell, see. Kata kerja yang mengekspresikan pengetahuan, pendapat, dan kepercayaan itu ada think, believe, understand, know, recognize. Kemudian ada kata kerja yang menunjukkan kepemilikan. Itu ada own, have, possess, belong. Sedangkan ada kata kerja statis lainnya ada seem, be, exist, need, cost. Setelah simple present tense dan present continuous tense, dalam present tenses ada pula present perfect tense. Nah, present perfect tense ini merupakan suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang, atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu namun efeknya masih berlanjut. Rumus present perfect tense. Yang pertama itu ada present perfect tense dibentuk dengan auxiliary verb itu have atau has dan past participle atau verb ketiga. Nah, untuk have digunakan untuk I, you dan plural subject seperti plural pronoun they, we atau plural noun boys, men atau compound subject dengan kata hubung and. You and I, Tom and Jack. Sedangkan has untuk singular subject seperti third,
person singular pronoun he, she, it, singular noun Tom, man. Beberapa adverbs yang biasa digunakan untuk mengekspresikan present perfect tense itu ada yet, already, just, ever, sama never. Nah, ketika kita berbicara dengan tindakan-tindakan yang belum selesai atau sebuah situasi tertentu, maka kita bisa menggunakan for dan since. Kapan saat yang tepat untuk menggunakan tenses ini? Kamu bisa melihat dari ciri-cirinya dengan contoh keterangan waktu alias time expression berikut, seperti already, just, recently atau lately, ever, yet, for, plus keterangan waktu yang menunjukkan masa lalu hingga sekarang. Kemudian ada since, plus keterangan waktu yang menunjukkan pertama kali kejadian atau kegiatan dimulai. Selanjutnya ada present perfect continuous tense. Nah, present perfect continuous tense ini merupakan suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lalu atau aksi telah dimulai di masa lalu dan terus berlanjut sampai sekarang. Rumus dari tenses ini dibagi menjadi 3 tergantung dari jenis kalimatnya, yaitu seperti present perfect continuous tense dibentuk dengan auxiliary verb have atau has, been, dan present participle ing. Nah, have digunakan untuk I, you, dan plural subject seperti plural pronoun seperti they, we, plural noun seperti boys, men, dan compound subject dengan kata hubung and seperti you and I, Tom and Jack. Nah, sedangkan has untuk singular subject seperti third person singular pronoun seperti has, she, it, dan singular noun seperti Tom, man. Secara umum, present perfect continuous tense hanya terjadi pada aksi berupa dynamic verb, tidak statif verb karena umumnya hanya dynamic verb yang memiliki bentuk continuous. Present perfect continuous tense, contoh kalimatnya itu ada kalimat positif, ada kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Nah, untuk kalimat positif, untuk membuat kalimat positif, rumusnya itu ada subject, have atau has, plus been, plus ing atau present participle. Contohnya, she has been driving. Untuk kalimat negatif, untuk membuat kalimat negatif, rumus yang digunakan adalah subject, have atau has, plus not, plus been, plus ing atau present participle. Contohnya, the toddlers haven't been sleeping. Untuk kalimat interrogatif, merupakan kalimat tanya, rumus yang digunakan adalah have atau has, plus as, plus been, plus ing atau present participle. Nah, adapun contohnya itu have the toddlers been sleeping? Penggunaan dan contoh kalimat present perfect continuous. Ada beberapa fungsi dari present perfect continuous yang perlu kamu ketahui. Di antaranya adalah menunjukkan aksi yang telah selesai. Present perfect continuous tense untuk menunjukkan aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lampau diikuti relevansinya dengan kondisi saat ini atau present. Bagaimana contoh kalimatnya? Contoh kalimatnya itu I have been working with my computer all day and now I want some delicious food. Yang kedua, menunjukkan aksi yang baru saja selesai. Tense ini juga bisa digunakan ketika kamu ingin menunjukkan sebuah aksi atau kondisi yang baru saja selesai. Adverbnya just digunakan untuk menunjuk kondisi ini. Bagaimana contoh kalimatnya? Contoh kalimatnya, please take off your shoes because I just have been sweeping the floor. Yang ketiga, itu ada menunjuk aksi yang telah dimulai pada masa lampau. Apakah sebuah aksi masih berlangsung sampai sekarang walaupun dimulai di masa lampau? Kamu tetap bisa menggunakan tes ini. Bagaimana contoh kalimatnya? Contoh kalimatnya, the passenger have been waiting for the next flight since this morning. Sekian presentasi dari saya. Thank you for watching and thank you for your attention. See you later.